Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Jeveta Pradiko Putra, SFAM MSI. Beliau merupakan Kepala Balai POM di Bogor sejak 20 Oktober 2023 hingga saat ini. Beliau merupakan lulusan Magister Farmasi Institut Teknologi Bandung. Bapak Jeveta Pradiko Putra berpengalaman lebih dari 16 tahun di Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi, serta 11 tahun sebagai Inspektur PIC Badan POM. Beliau pernah bertugas dalam pengembangan vaksin merah putih dan relawan COVID-19 dalam uji spesimen dan desain lab PCR. Beliau juga aktif mengajar mikrobiologi dan bioteknologi di perguruan tinggi, Badan POM, dan instansi Eh, pemerintah sejak 2012. Dikunci kok basing. Beliau juga sebagai penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2015. Baik, kita langsung sambut saja untuk narasumber kita yang luar biasa kepada Bapak Jeveta Pradiko Putra, SFAM MSI. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, kesempatan hari ini. Ini adalah salah satu kolaborasi yang baik di mana kita bisa saling sharing Bapak Ibu untuk bisa bukan mengajar tetapi lebih ke arah sharing penerapan secara praktis yang pernah kita lakukan untuk kita bersama-sama melihat eh, apa ya hal-hal yang bisa kita tingkatkan bersama ataupun perbaiki eh, terkait dengan pelayanan kita ataupun penjaminan mutu, keamanan dan manfaat. Ya, saya izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Jeveta Putra. Saya adalah eh, apa namanya, kalau bisa dibilang saya tuh mikrobiologis lah Pak, Bapak Ibu. Saya lebih senang disebut mikrobiologis kenapa? Karena saya senang eh, meng- apa ya menguji ataupun melakukan penelitian. Hari ini saya hendak sharing terkait dengan clean room regulation and prosedur in pharmaceutical dan kosmetik. Sebenarnya pharmaceutical itu masuk kosmetik itu masuk pharmaceutical juga sebenarnya. Karena sedia farmasi itu kan ada obat, bahan obat, obat bahan alam dan kosmetik. Jadi sebenarnya farmasi itu sedia farmasi itu tidak terpisahkan dengan kosmetik. Kosmetik adalah bagian dari sediaan farmasi. Baik, ini tujuan ini mohon maaf masih pakai kuliah ini apa ya PowerPoint saya udah lama sebenarnya tujuan kuliah zaman 2000 berapa ya 2012 kemarin saya perbaharui berapa waktu yang lalu. Bapak Ibu mengetahui apa itu konsep kualifikasi ruangan dan mampu melakukan kualifikasi ruangan, persyaratan kualifikasi, cara monitor ruangan steril maupun non steril. Kemudian memiliki kompetensi pengolahan data dan proses analisis to quality control data. Kemudian mendapatkan kompetensi membuat kriteria keberhasilan data dan kebenaran hasil interpretasi hasil uji. Nah, nomor 4 ini biasanya terjadi kegagalan banyak pabrik-pabrik farmasi, baik dalam dan luar negeri, Bapak Ibu. Saya pernah beberapa kali melihat nomor 4 ini terjadi bukan hanya di dalam negeri, tapi luar negeri juga banyak nomor 4 ini, gitu ya. Nah, kemudian outline-nya tentu ada 5, pendahuluan, konsep kualifikasi ruangan, parameter kualifikasi, frekuensi monitoring, dan investigasi kegagalan jika ada kegagalan terkait dengan kualifikasi ataupun kegagalan dalam apa tuh namanya pemetaan. Bapak Ibu yang terhormat, tentu dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa ini terlihat nggak ya? Kebaca nggak Bapak Ibu semua? Jadi Terlihat karena Bapak. Terlihat, ada ini ada yang hitam-hitam di bawah kelihatan ya? Kelihatan juga yang bawah hitam-hitam bawah. eh, Kelihatan ya? hitam-hitam apa ya? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu Nggak ada, aman kalau aman. gitu saya. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan. Nah, konsep ruangan steril dan non steril sebenarnya clean room itu kalau mengacu pada ISO 14644. Jadi saya patokannya Bapak Ibu baik sediaan farmasi dan kalau ruangan kelas bersih itu patokannya hanya satu gitu ya. Baik itu nanti bermuaranya hanya satu, saya sampaikan ISO 14644. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di PowerPoint saya paling terakhir tuh ada ISO 14644, baik itu nanti peraturan CPKB gitu ya ataupun CPOB itu semuanya bermuara di ISO 14644 Bapak Ibu. Nanti kita lihat irisannya seperti apa secara regulasi. Nah, ruangan bersih itu adalah ruangan dengan jadi kata kuncinya sebenarnya clean room itu adalah partikel Bapak Ibu, jumlah partikel. Nah, jumlah partikel apa? Partikel fisik gitu. Nah, partikel fisik ini yang perlu dikendalikan. Makanya saya warnai hijau sini konsentrasi partikel udara yang terkendali gitu ya. Nah, dikonstruksikan serta digunakan dalam proses untuk meminimalkan partikel memasuki ruangan.
Nah, termasuk jika diperlukan. Karena itu saya mau sampaikan suhu, kelembaban, tekanan parameter lain itu jika diperlukan mengacu pada ISO. Kata kuncinya, nilai tukarnya, nilai patokannya itu adalah clean room itu adalah partikel. Kita bisa katakan itu ISO kelas 5, 6, 7 atau kelas A, B, C, D, E, F, gray area, black area, white area itu dari mana? Partikelnya Bapak Ibu. Jadi itu ya. Itu mengacu ISO 14444. Kemudian, nah, ruangan steril itu berarti ruangan bersih untuk produksi dan pengujian produk prosedur yang mencegah adanya kontaminasi mikroba dan partikel. Jadi diusahakan supaya partikel dan juga di dalam partikel itu biasanya ada agregat ataupun ada bagian di mana ada mikrobanya gitu ya. Nah, itu adalah harus dicegah di dalam ruang steril. Nah, ke ruang non steril seperti apa? Ruang bersih yang diatur di dalam GMP atau GLP untuk membuat atau menguji dalam kondisi non aseptis. Jadi masih memungkinkan. Nah, ini ruang Bapak Ibu yang berkecimpung di kosmetik itu di bagiannya ruang-ruang non steril ini. Tapi memang masuk ruang bersih. Oke ya. Sekarang kalau kita bahas mengapa ruangan perlu di ruangan bersih harus perlu kualifikasi gitu ya. Ya tentu ya mandatory regulatory, kemudian kredibilitas, efisiensi. Karena kebanyakan dulu pernah saya mengalami apa ya kejadian ada satu sarana lah saya nggak sebutin di mana ya pernah kejadian infusnya itu tidak steril Bapak Ibu. Kemudian kita itu hasil dari mana? Pengujian kami di Badan POM untuk menguji produk itu dan ternyata hasil apa ya investigasinya dari tim adalah terjadi kebocoran di HVAC. Nah, ini yang menarik nih. Kebocoran HVAC itu yang menimbulkan terjadinya cemaran kontaminasi mikroba ke infus. Selain nanti ada terkait dengan penetrasi panas ya Bapak Ibu ya, penilaian F0, D value, Z value, dan seterusnya. Itu dia. Jadi kata kunci yang berikutnya lagi menurut saya kredibilitas nih. Kalau ketika kita sudah ada cemaran yang berbahaya, termasuk kosmetik juga. Sekarang tren kosmetik, saya baru beberapa waktu yang lalu melakukan sosialisasi dan juga penggalangan terkait dengan kosmetik itu banyak yang tidak memenuhi ketentuan angka lempeng totalnya. Bakterinya sangat banyak Bapak Ibu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang luar biasa terkenal sebenarnya. Tapi kata kuncinya adalah ternyata ya tadi sistem tata udaranya nggak dirawat. Apakah sistem tata udara mahal? Ada yang mahal, ada yang cuma 10 juta Bapak Ibu, bisa masuk kelas E. Itu yang kami coba terapkan. Nah, berikutnya lagi efisiensi. Jika Ibu dan Bapak melakukan hal ini sebenarnya melakukan efisiensi dibanding apa? Produknya tadi yang jumlah mikrobanya banyak harus ditarik. Itu kan jumlah uangnya besar banget. Kemudian apa lagi ya? Kalau ada kejadian bukan keracunan lah, ada kejadian tidak memenuhi ketentuan, tarik lagi. Kalau infus ada kematian, kita repot lagi Bapak Ibu. Nah, lalu juga kalau di maintain dengan baik, tentu akan melakukan ada efisiensi. Selalu saya sampaikan kekuatan satu, the power of one, detail gitu, harus cek satu-satu gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari GMP tentu ada hal ini. Ini dia eh, sistem tata udah clean room itu masuknya bangunan fasilitas ya. Karena itu perlu ada produk yang baik itu didukung ada GMP. Nah, GMP itu ada QC sama QA. Nah, itu ada kualifikasi validasi dan sebagainya. Nah, yang akan kayak kita bahas itu adalah kita wajib melakukan kualifikasi clean room. Jadi bukan hanya regulasi clean roomnya, nanti regulasinya agak bawah, tapi juga kita harus melakukan kualifikasi karena mandatori. Nah, filosofi cara pembuatan yang baik sebenarnya ada tiga. Nah, mencegah kontaminasi, kontaminasi silang, dan mix up, campur baur. Kontaminasi tentu yang tadi saya sampaikan bahwa partikel yang dari sistem tata udara atau di luar nggak bisa masuk ke dalam, gitu ya. Kalau kontaminasi silang kan berarti alat antar alat atau ruangan mencemari ruangan sebelahnya, gitu ya. Kalau mix up yang kasus yang terbesar itu kan kasus misalnya dulu pernah ada kejadian Buvanes misalnya dulu waktu zaman-zaman dulu itu hanya sederhana Bapak Ibu asam tranexamat yang diduga ya asam tranexamat terlabelnya bupivakain gitu. Nah itu repot tuh. Akhirnya ada yang meninggal. Nah, itu adalah salah satu kejadian gitu. Nah kemudian eh, kenapa apa hubungannya dengan clean room? Ternyata clean room itu sangat amat penting untuk mencegah tiga hal ini Bapak Ibu. Dua hal lah, kontaminasi silang, ya dua hal, termasuk kontaminasi silang juga, karena antar ruangan juga terkait dengan sistem tata udara ya. Nah, seperti ini, tiga hal ini, clean room itu ternyata bisa mencegah satu dua tiga ini. Satu dua lebih tepatnya, mix up sih enggak. Kalau mix up sih enggak, sorry, kontaminasi silang. Nah, seperti ini, bagaimana kita bisa mencegahnya adalah dengan cara melindungi personel dan peralatan. Saya pikir nggak akan saya bahas dengan detail, terus bilang Bapak Ibu akan lihat mix up juga seperti ini, ada yang warna biru, ada yang warna putih, ini mix up. Nah, konsepnya seperti ini. Nah,
saya memberikan gambaran bahwa clean room itu bisa disampaikan bahwa itu clean room itu ketika kita melakukan kualifikasi. Itu yang mau disampaikan di dalam ISO 14044. Nah, bagaimana caranya? Itu sebenarnya ada beberapa pembuktian gitu ya. Ada beberapa pembuktian. Kata kuncinya adalah tadi disesuaikan dengan desainnya, konstruksinya, mekanisme kerjanya, dan juga fungsinya gitu ya. Tapi nggak perlu ribet-ribet lah Bapak Ibu. Kata kuncinya nanti adalah partikelnya kalau boleh jujur gitu ya. Nah, lalu arah alirannya kalau kosmetik sih nggak terlalu berat ya, nggak apa ya regulasinya. Tapi yang high regulated kalau misalnya yang sedang pabrik farmasi, misalnya vaksin, yang proses aseptis, yang harus ada validasi proses aseptis, validasi media fill, misalnya itu harus ada laminarnya kita cek dan sebagainya. Kita akan lihat satu-satu. Nah, sekarang berikutnya lagi, apa bedanya validasi, kualifikasi, dan kalibrasi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau alat, misalnya yang ada besaran, apa namanya, besaran, kok saya lupa ya, eh, satuan, eh, bukan besaran pokok, ada satu besaran yang Celsius itu massa, dan itu apa saya lupa namanya. Saking lamanya saya nggak eh, apa ya tersentuh dengan kalibrasi ya, udah sekitar 5 tahun saya nggak melakukan kalibrasi gitu. Nah, itu ada besaran pokoknya saya lupa-lupa. Ada misalnya suhu dan itu kalibrasi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya suhu, termohigrometer, lalu ada lagi apa namanya eh, apa tuh RPM-nya gitu ya. Nah, itu masuk sistem. Itu kalau itu masuknya ke apa? Kualifikasi. Sama sistem tata udara kan ada suhunya, ada tekanannya, ada sebagainya itu kualifikasi. Tapi kalau satu proses yang melibatkan beberapa sistem, itu disebutnya validasi gitu ya. Kira-kira itu. Nah, kapan kualifikasi diperlukan? Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan ini juga saya buat di tahun berapa? Saya lupa-lupa ingat nggak kebaca. 2014 nih. Udah terbitan pertama revisi yang kedua, bukan revisi ke nol, revisi yang pertama. Udah pernah direvisi sekali. Pertama, Bapak Ibu harus cek sistem identifikasi, lalu ruang lingkupnya masuk nggak? Kalau dia direct langsung ke sistem, gitu ya, itu harus dikualifikasi. Kalau tidak langsung berdampak kepada produk, gitu ya, eh, ada dua, gitu ya. Kalau tidak, oh sorry, kalau tidak langsung berdampak tidak dikualifikasi. Tapi kalau secara tidak langsung terdampak itu bila perlu kata kuncinya. Jadi sistem tata udara bisa dikualifikasi, bisa enggak jika dibutuhkan gitu ya. Kalau berdampak langsung terhadap produk atau sistem. Nah, ini dia, Bapak Ibu sekalian, izin saya sampaikan bahwa contohnya adalah indirect impact itu HVAC umum, pendinginan, pemanasan air baku, penanganan effluent itu nggak perlu ya jika diperlukan gitu ya, dikualifikasi gitu. Boiler. Nah, kalau yang direct itu ya direct gitu ya, yang langsung ya tentu ya produk peralatan produksi uji laboratorium itu langsung kena produk jadi gitu. Sistem pengelolaan air SPA Belum yang belum buat di WFI, polychlorinated CIP, CISP, SIP gitu ya, cleaning in process, sterilization in process system, compressed air, udara bertekanan gitu ya, sistem HVAC, fasilitas laboratorium atau produksi itu perlu karena langsung gitu terpengaruhi. Nah, ini yang menarik nih. Nah, oke, sistem AVAC ke fasilitas produksi atau lab berdampak langsung terhadap kualitas produk. Apa saja? Karena suhu, kelembaban, tekanan, aliran udara. Nah, ini dia. Yang jika tidak dikontrol akan terjadi degradasi produk, kontaminasi terhadap produk. Contohnya gini Bapak Ibu, obat kanker kan gampang banget tidak stabil. Suhunya kalau kita nggak atur, suhu 37 gitu ya, dia expire-nya harusnya 3 tahun, dia jadinya hanya 6 bulan. Gitu, makanya terjadinya degradasi produk. Atau berikutnya lagi terjadi kontaminasi terhadap produk. Ya, itu juga menjadi masalah. Gitu ya. Makanya kata kuncinya yang biru ini kebersihan udara. Saya tadi ceritakan bahwa ada infus, ada beberapa hal yang menarik kan yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian kalau jika terkontrol, ini suhu, kelembaban, tekanan aliran udara, kebersihan udara, ini yang saya sampaikan untuk pabrik farmasi ya Bapak Ibu ya, untuk pabrik kosmetik sebenarnya tidak sedetail ini, tetapi lebih baik hanya partikelnya saja dan suhu kalau saya. Ya, kelembaban ya jika diperlukan. Tekanan ya menurut saya bisa iya bisa enggak. Aliran udara ya bisa iya bisa enggak itu kalau nggak wajib banget.